kalau kita bicara Jakarta atau Surabaya ya, itu secara economic of skill-nya itu sudah terpenuhi. Bahkan biaya logistiknya itu lebih rendah kalau kita dibanding negara yang tadi disebutkan Malaysia. Nah, tapi begitu kita bicara Indonesia, tentunya kan berbeda. Ya, kalau kita terbang dari Aceh sampai Papua itu sama dengan Jakarta kita ke Dubai misalnya. Nah, itu salah satu yang mengakibatkan biaya logistik kita tinggi itu karena imbalance dan pembangunan itu kan terfokus ada di Jawa. Nah, pemerintah sekarang itu kan mulai juga mendorong pengembangan wilayah di luar dari Jawa, ya, bukan hanya di wilayah barat, tapi juga di wilayah timur. Nah, dengan kita harapkan ini, itu akan mencapai apa yang kita sebut tadi, economic skill-nya akan dapat gitu loh. Nah, itu yang juga akan menurunkan biaya logistik. Selain itu, dengan adanya penyamaan sistem antara kementerian dan lembaga, juga private sector di dalam sebuah platform besar. Nah, tentunya ini kan memudahkan di mana sekarang itu perizinan banyak terjadi duplikasi yang sebetulnya itu tidak perlu misalnya gitu. Nah, itu salah satunya gitu. Oke, selain faktor kepulauan tadi apa hal-hal lain sih Pak selain birokrasi yang selama ini tuh menjadi salah satu halangan kita untuk mengurai benang kusut di industri logistik? Ya, kalau kita bicara moda transportasi itu kan ada 4, ada darat, laut, udara, dan kereta api ya. Kalau kita bicara juga ada pelabuhan, di sana juga ada bandara. Saya ambil contoh lah di pelabuhan ya. Itu kalau saya mengambil contoh di wilayah Cikarang aja, Bekasi sampai dengan Cikarang, Kerawang itu ada 22 kawasan industri. Terjauh itu jaraknya 60 kilometer. Untuk menempuh ke Tanjung Priuk dengan jarak 60 kilometer itu bisa ditempuh 5-6 jam. Ya, itu aja udah suatu kalau kita bicara daya saing di Thailand dan kami pernah melakukan langsung survei di lapangan, ya jarak 260 kilo itu cukup ditempuh dengan 3 jam misalnya. Nah, itu aja selain pemborosan BBM, kemacetan, ya banyak dampak-dampak lainnya yang mengakibatkan salah satunya biaya logistik itu menjadi tinggi. Nah, kalau biaya pelabuhan itu kita hitung ya 23,7 untuk cross border. Untuk domestik 29%. Itu termasuk cost of money, di dalamnya juga termasuk insurance di situ ya. Nah, di luar itu adalah biaya logistik di luar pelabuhan. Nah, ini yang banyak kemacetan yang terjadi yang berdampaknya orang merencanakan sesuatu itu menjadi lebih lama. Jadi infrastruktur menjadi salah satu faktor juga. Seperti apa nih mengawal agar National Logistic Ecosystem ini bisa efektif? Ya, kalau kita pernah melakukan survei, ya, survei yang kita lakukan itu 60% itu berkaitan dengan infrastruktur, ya. Nah, yang 40% ini yang berkaitan dengan perizinan, ya. Jadi ininya cukup besar. Jadi apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani kemarin sudah tepat, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mempermudah dari sisi perizinan. Saya ambil contoh sederhana sajalah. Misalnya pabrik, saya nggak menyebut nama, tapi ini pabrik alat-alat musik misalnya, ya banyak berbahan kayu. Nah, perizinan itu di tingkat 2 ada, di tingkat 1 ada, bahkan di pemerintah pusat ada. Nah, untuk mempergunakan kayunya yang untuk dibuat ke sebuah alat musik itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya, padahal jumlah tenaga kerja di sana ada 10.000 orang lebih, pabriknya aja ada 4 gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan kita mempunyai sebuah potensi besar. Dan di atas ini semua, NLA ini, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita bisa masuk 30 besar di dunia dan nomor 3 di ASEAN, otomatis itu bukan saja kita bicara logistiknya, tapi bagaimana agar kita dapat merebut kue yang ada di ASEAN ini untuk masuk ke Indonesia.